Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami akan kembali mengajak Bapak Ibu untuk membahas soal dan kunci jawaban uji pengetahuan atau UP UKP PPG tahun 2025 untuk bidang studi PAUD. Seperti apa? Soal dan kunci jawaban uji pengetahuan UKP PPG tahun 2025 untuk bidang studi PAUD kita bahas mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, pada rancangan kegiatan pembelajaran di kelas, ini guru mengenalkan tentang terjadinya siang dan malam. Untuk mengenalkan kegiatan, anak-anak diminta untuk melakukan praktik langsung di kelas. Rancangan kegiatan yang dikembangkan dengan mudah oleh anak-anak jika didukung dengan apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E berkaitan dengan terjadinya siang dan malam. Ini mengenalkan kepada anak-anak. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kelas dengan jendela ini bisa dibuat gelap dan dibuat terang. Jadi untuk memahami konsep siang dan malam, anak perlu mengalami perubahan kondisi cahaya secara langsung, Bapak Ibu. Kelas yang dapat dibuat gelap dan terang memungkinkan anak melihat perbedaan secara nyata atau konkret sehingga kegiatan praktek lebih efektif dan bermakna. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Berikutnya soal nomor 2. Bu Dina merencanakan beberapa aktivitas bermain yang dapat dilakukan anak-anak pada hari ini. Aktivitas yang direncanakan meliputi permainan menepak atau flashcard, kartu warna, mengecap dengan cat air, dan bermain bola warna. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk mengajarkan konsep warna dasar pada anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Untuk mengetahui kemampuan anak didiknya dalam menguasai konsep warna dasar melalui kegiatan bermain, teknik asesmen yang paling tepat yang dilakukan dalam situasi di atas adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi terbaik Bapak Ibu itu adalah opsi yang A. Jadi observasi, kegiatan yang dilakukan melalui permainan langsung. Jadi Bapak Ibu dapat mengetahui sejauh mana anak mengenal warna dengan cara mengamati perilaku, termasuk respon dan tindakan anak saat bermain. Observasi adalah teknik asesmen yang paling sesuai untuk konteks pembelajaran PAUD berbasis aktivitas. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Bu Rina adalah seorang guru taman kanak-kanak. Pada saat pembelajaran menggambar, ia melihat salah satu anak didiknya yang bernama Ali tidak yakin dengan hasil gambarnya dan terlihat murung. Bu Rina ingin memberikan umpan balik motivasi Ali agar lebih percaya diri dan semangat dalam menggambar. Pernyataan yang paling efektif dari Bu Rina kepada Ali untuk memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri adalah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik itu adalah opsi yang C. Jadi kita sampaikan, wah, Ali gambarnya sangat unik sekali. Ibu suka warna-warna yang kamu pilih. Ibu yakin kamu bisa membuatnya lebih bagus lagi. Jadi pilihan C merupakan umpan balik yang positif yang spesifik. Fokus pada kekuatan warna yang dipilih Bapak Ibu. Serta mendorong kepercayaan diri dan motivasi tanpa kita membandingkan dengan teman atau merendahkan kemampuan anak. Inilah bentuk pujian konstruktif yang tepat untuk anak usia dini. Sekali lagi Bapak Ibu, opsi yang tepat opsi yang C. Berikutnya soal nomor 4. Pak Andi ini mengamati bahwa salah satu anak didiknya bernama Rara ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam keterampilan sosialnya. Pak Andi ingin menyampaikan perkembangan ini kepada orang tua Rara. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Pak Andi adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi terbaik Bapak Ibu untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Jadi kita mengundang orang tua Rara secara langsung untuk datang ke sekolah dalam rangka mendiskusikan perkembangan Rara. Jadi kita menyampaikan perkembangan anak, terutama sifat penting dan positif. Paling tepat dilakukan melalui komunikasi langsung antara guru dan orang tua. Cara ini lebih profesional, menjaga kerahasiaan perkembangan anak, serta memungkinkan dialog dua arah yang lebih bermakna Bapak Ibu. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Berikutnya soal nomor 5. Bu Dina ini seorang guru taman kanak-kanak Bintang Cemerlang.
Ia sedang menyusun tujuan pembelajaran pada peserta didiknya. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Budina adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan soal nomor 5 ini. Opsi yang tepat adalah opsi yang A. Jadi kita melakukan analisis capaian perkembangan sebagai langkah awal. Kenapa opsi yang A, Bapak Ibu? Karena sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, guru harus mengetahui capaian perkembangan awal peserta didik. Dengan melakukan analisis tersebut, guru dapat menentukan tujuan yang lebih realistis, sesuai kebutuhan dan sesuai tahapan perkembangan anak. Ini merupakan langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran yang tepat, Bapak Ibu. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 6. Bu Ani memiliki peserta didik yang sebagian besar memiliki kecerdasan majemuk pada bidang kecerdasan bahasa verbal. Dengan mempertimbangkan kecerdasan majemuk tersebut, kegiatan yang paling tepat dilakukan Bu Ani untuk menstimulasi peserta didiknya adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Di membacakan cerita dan mendorong anak untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Kecerdasan bahasa verbal, Bapak Ibu, berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kegiatan yang paling sesuai untuk menstimulasi kecerdasan ini adalah membacakan cerita sekaligus mendorong anak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Karena aktivitas tersebut melatih kosakata, pemahaman, dan kemampuan berkomunikasi. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang B. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bu Siva, seorang guru PAUD yang ingin merancang kegiatan pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Anak-anak di kelasnya ini berusia 4 sampai dengan 5 tahun dan minat yang tinggi terhadap seni dan kerajinan tangan. Bu Siva mempertimbangkan beberapa aktivitas untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat, Bapak Ibu. Kegiatan paling tepat untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak-anak di kelas Bu Siva adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C. Jadi kita menyediakan kertas dan cat air untuk melukis bentuk-bentuk sederhana. Kenapa opsi yang C, Bapak Ibu? Karena melukis menggunakan kertas dan cat air secara langsung melibatkan koordinasi mata dan tangan, kontrol gerakan jari, serta penggunaan alat berupa kuas atau pena, sehingga merupakan aktivitas yang paling tepat untuk mengembangkan motorik halus pada usia 4 sampai dengan 5 tahun, terutama yang memiliki minat pada seni dan kerajinan. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Soal nomor 8. Menjelang Hari Anak Nasional, sekolah ingin membuat program kegiatan menyumbangkan buku-buku bacaan anak ke sekolah-sekolah yang berada di pedesaan. Jadi Pak Risa dia mengajak anak-anak berdiskusi tentang buku apa saja yang akan disiapkan untuk dibagikan ke sekolah-sekolah tersebut. Kegiatan apa yang dapat dilakukan Pak Risa untuk mengajarkan anak dalam memilih buku tema bacaan yang dapat membangun toleransi sikap beragama. Ya, jadi bagaimana proses untuk mengajarkan anak dalam memilih buku tema bacaan? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat, Bapak Ibu, itu adalah opsi yang B. Jadi kita bersama anak memilih tema menghargai, ini bagian dari toleransi ya, menghargai, menolong, serta menghormati yang berbeda agama. Jadi opsi yang tepat ini opsi yang B, Bapak Ibu. Untuk menanamkan nilai toleransi beragama, buku yang dipilih harus menguatkan tema menghargai, menolong, dan menghormati perbedaan keyakinan. Jadi opsi yang B ini secara langsung sesuai dengan tujuan menumbuhkan sikap toleransi antar agama. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Berikutnya soal nomor 9. Sebelum kegiatan pembelajaran, guru menyusun model pembelajaran. Guru ingin membangun sikap anak tentang toleransi beragama antar suku yang ada di Indonesia. Topik apa saja yang dapat diperkenalkan pada anak? Silakan Bapak Ibu pilih pernyataan 1 sampai pernyataan yang kelima. Jadi kalau pernyataan yang pertama, Indonesia terdiri dari beragam suku, jelas. Kemudian temanku atau temanmu dari suku yang berbeda juga tepat. Setiap suku memiliki kebiasaan yang berbeda juga tepat. Kemudian anak perlu menghafal, ini kurang tepat ya, kata menghafal ini kurang tepat. Kemudian
Setiap kunci keberadaan berbeda. Ini tepat. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tanpa pernyataan yang keempat. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Karena menghafal semua suku bukan tujuan pendidikan toleransi. Sekali lagi, opsi 4 opsi yang A. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita sudah berada di soal nomor 10 sekaligus sebagai soal terakhir pada kesempatan video kali ini, di mana Ibu Winda, guru TKB di Surabaya, yang memiliki anak didik dengan karakteristik belajar yang beragam. Ada yang menyukai bermain menggunakan fisik motorik, ada juga yang lebih senang belajar sambil bernyanyi. Bu Winda ini sedang menyiapkan rancangan pembelajaran untuk mengenalkan huruf dalam bahasa Inggris. Rancangan kiraan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran mengenalkan huruf dan memperhatikan karakteristik peserta didik adalah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Di guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu huruf A, B, C dalam bahasa Inggris dengan bergerak mengikuti irama lagu. Jadi mengikuti irama lagu ya Pak Ibu. Kenapa opsi yang B yang paling tepat? Karena menggabungkan dua gaya belajar yang menunjukkan pada anak-anak di kelas. Yang pertama belajar sambil bernyanyi dan bergerak secara motorik. Jadi menyanyikan lagu ABC dalam bahasa Inggris sambil bergerak membuat pembelajaran lebih menarik sesuai dengan karakteristik anak TK. Serta mendukung mengenalkan huruf secara menyenangkan. Jadi menggunakan fisik motorik dan sambil bermain ya. Sambil bernyanyi juga. Sehingga opsi yang tepat sekali lagi opsi yang B. Baik Bapak Ibu, itu tadi berkaitan dengan soal dan kunci jawaban UKP PPG, terutama uji pengetahuan untuk bidang studi PAUD. Tetap dukung Bapak Ibu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, kemudian share sehingga banyak Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal dan kunci jawaban untuk semua bidang studi bisa diklik di link deskripsi video ini. Kami sudah siapkan untuk membantu Bapak Ibu sehingga sukses menghadapi UP UKP PPG tahun 2025, terutama Bapak Ibu di tahap yang ketiga. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.